Shalom sahabat IHK yang dikasih oleh Tuhan. Saatnya kita masuki renungan siang IHK. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saatnya kami akan memasuki renungan siang IHK. Urapi berkati kami, supaya firman yang kami dengarkan ini membuat terobosan dalam hidup kami. Terlebih ketika kami mengalami masalah. Terima kasih Bapa di surga. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, sama-sama berkata, amin. Kekasih Tuhan, dimanapun saudara berada, renungan siang IHK berjudul Saat Masalah Datang. Kita akan mendengarkan dan membacanya di dalam Yesaya 30 ayat yang ke-15. Alkitab berkata, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya, terletak kekuatan. Kekasih Tuhan, saat masalah datang seringkali reaksi sebagian orang adalah panik, takut, dan khawatir. Juga mereka tidak bisa menahan ucapannya, tidak bisa menjaga lidahnya, dan memperkatakan hal yang negatif. Bahkan ada yang menulis di media sosialnya dengan kata-kata yang menghujat Tuhan, marah-marah dan menentang Tuhan. Bahkan beberapa waktu yang lalu saya membaca suatu postingan di media sosial. Ada orang yang marah-marah kepada Tuhan karena kekecewaannya. Dia berkata, belum puaskah engkau menghukum aku? Atau sudah tidak maukah engkau melihat mukaku? Aku sekarang sudah muak kepadamu. Saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat mengerikan. Padahal statusnya adalah orang Kristen, agamanya Kristen. Dan padahal Amsal juga berkata di dalam Amsal 10 ayat ke-19, dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran, tetapi siapa yang menahan bibirnya berakal budi. Mazmur 39 ayat yang kedua juga menasihati kita. Pikirku, aku hendak menjaga diri supaya jangan aku berdosa dengan lidahku. Aku hendak menahan mulutku dengan kekang selama orang fasik masih ada di depanku. Kekasih Tuhan, kualitas hidup seseorang itu ditentukan ketika dia mengalami persoalan. Apakah dia memiliki kemampuan untuk menguasai diri dan menguasai ucapannya? Bagaimana sikap kita saat menghadapi masalah atau pergumulan yang berat? Saudara-saudara, ada pepatah berkata, diam itu emas. Yang dimaksudkan diam di sini itu bukan berserah atau pasrah dengan keadaan, tapi menyerahkan semua persoalannya itu kepada Tuhan. Bukan bicara ke sana kemari, lalu bicara negatif. Sesungguhnya kalau dia kerjakan hal yang seperti itu, negatif, menulis negatif, lalu berbicara bersungut-sungut, itu adalah tingkat imannya seperti itu. Kualitas kemampuan imannya hanya seperti itu, saudara-saudara. Tapi hari ini mari kita belajar. Karena semua orang di seluruh dunia ini mengalami persoalan. Hanya orang yang tidak hidup saja yang tidak punya persoalan di tengah-tengah dunia ini. Tetapi di alam lain atau di alam roh, yang percaya kepada Tuhan Yesus ya masuk surga. Yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus yang mengalami persoalan, saudara-saudara. Nah, mari kita belajar bagaimana ketika masalah datang menimpa. Apakah yang harus kita lakukan? Apakah kita bersungut-sungut, mengeluh, mengomel, ya, dan seterusnya. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita membaca atau melihat kembali bagaimana di dalam Keluaran pasal yang ke-14 ayat yang ke-11 sampai yang ke-12. Bagaimana omelannya, sungut-sungutnya orang Israel. Begitu sesungguhnya mereka dituntun Tuhan dari Mesir kepada tanah perjanjian. Apa yang mereka lakukan? Mereka tidak mengucap syukur. Justru mereka bersungut-sungut, mereka ngomel, mereka menentang Tuhan. Dan akibatnya banyak dari mereka yang mati di padang gurun. Saudara-saudara, sekali lagi, persoalan itu ada. Persoalan itu nyata. Persoalan itu real. Bukan ketika kita menjadi Kristen lalu gak ada persoalan. Ketika kita percaya kepada Tuhan lalu persoalannya itu hilang dengan serta-merta. Tidak, saudara. Tetapi Tuhan mengajar kepada kita bagaimana ketika kita menghadapi persoalan. Apakah kita menyerah dengan keadaan atau kita bisa menguasai diri dan menyerahkan persoalan kita itu kepada Tuhan. Kalau itu yang kita kerjakan, maka persoalan itu adalah suatu
papan lontar yang akan melontarkan kita kepada iman berikutnya, kepada level berikutnya. Karena setiap persoalan itu artinya itu sebuah ujian untuk kita naik level, untuk kita naik kelas. Karena itu saudara-saudara, Alkitab juga menasihati di 1 Petrus pasal yang keempat, ayat yang ke-7 bagian B. Karena itu, kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Ketika persoalan datang, kuasai dirimu, jadilah tenang, dan berdoalah. Berdiam diri dan mendekat kepada Tuhan, maka Tuhan sumber ketenangan dan sumber terang itu akan membuat terobosan di dalam kehidupanmu. Sehingga walaupun kita Kristen yang mengalami persoalan, tetapi perbedaannya dengan orang dunia adalah kita pasti diberi oleh Tuhan jalan keluar. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan telah memberikan kepada kami jalan keluar di saat kami mengalami persoalan. Terima kasih Bapa di surga. Demi nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama berkata, amin. Puji Tuhan. Demikian renungan siang IHK. Saya menyampaikan selamat beristirahat, selamat menikmati berkat Tuhan, dan juga selamat melanjutkan aktivitas dan pekerjaan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam IHK.